Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami, HKB Pekernolong, HKB tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama saudara di dalam renungan malam Salom. Dan untuk memulai renungan ini, kita berdoa. Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami boleh bersama-sama dengan Engkau di dalam firman. Berkati kami untuk memahami kehendak-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita, sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, kita ambil dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17, dan yang menjadi pembimbing ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Saya baca sekali lagi, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, inilah ajakan dan permohonan sang rasul, yaitu Rasul Paulus, kepada jemaat di Korintus yang pada saat itu sedang bergejolak karena terlalu menonjolkan ego dan pribadi. Kenapa? Mereka masing-masing mengklaim diri lebih baik dan lebih hebat dari orang lain. Karena memang pemberita-pemberita Injil ke Korintus banyak sekali. Ada yang bernama Kefas, ada yang bernama Apolos. Oleh karena itu mereka mengklaim diri menjadi pengikut Kefas, pengikut Apolos, pengikut Kristus, dan lain-lain. Dan ini membuat mereka terpecah. Gereja menjadi terbelah, tercerai-berai. Padahal gereja dibangun atas tubuh, yaitu jemaat itu sendiri. Dan yang menjadi kepala adalah Kristus. Ketika tubuh itu akan tercerai-berai, dia tidak akan mempunyai kekuatan. Dia tidak akan mempunyai dampak. Dan justru mungkin menjadi sumber masalah, sumber pergumulan bagi orang lain. Dan jangan-jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Inilah yang diajak oleh Paulus. Dia mengajak dengan serius supaya jemaat di Korintus yang pada saat itu sedang mengalami berbagai perubahan, baik dari segi perubahan zaman, banyaknya orang-orang yang bergabung dan berkumpul di kota Korintus, karena kota Korintus sendiri adalah pusat pelabuhan. Dan demikian orang-orang dari berbagai daerah dengan berbagai pemahaman, berbagai aliran, berbagai pemikiran akan bergabung, bisa menyebabkan akan semakin tidak jelas pemahaman seseorang. Kata Paulus di sini, hendaknya kamu seia sekata sebagai jemaat Kristus, sebagai orang-orang yang dipersatukan di dalam Kristus. Paulus mengajak mereka supaya seia sekata, dalam arti kalaupun ada perbedaan pemahaman, kalaupun ada perbedaan pemberita Injil, kalaupun ada orang-orang yang mengerti lebih baik dari orang lain, itu tidak menjadi penyebab untuk perselisihan dan perpecahan, tetapi itu harus dipakai untuk saling membangun dan saling mendukung supaya bersama-sama berjalan untuk semakin kuat dan kokoh. Ajakan inilah yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, agar jemaat itu dalam gerak bersama, dalam kesaksian bersama. Sebagai jemaat baru harus bersatu dalam satu kehidupan ataupun kebersamaan
di dalam kehidupan sehari-hari, agar mereka menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Seia sekata. Itu artinya saudara-saudara, kalau masing-masing mereka memahami bahwa mereka adalah mempunyai Tuhan yang sama dan diselamatkan oleh Yesus Kristus, kenapa harus membuat perbedaan dia lebih hebat dari orang lain atau lebih utama? Apakah Kristus dapat dibagi-bagi? Apakah Kristus itu berbeda-beda? Kata Paulus di ayat-ayat berikut. Kalau memang Kristus yang satu, atau firman yang satu itu yang menjadi dasar dari iman kita, dari dasar dari segala kehidupan kita untuk menjadi orang yang diselamatkan, kenapa kita harus membuat suatu perbedaan dan pengelompokan, atau justru membuat perpecahan dan perselisihan? Kristus yang datang ke dunia ini adalah Kristus untuk semua orang, bukan hanya untuk sekelompok, bukan hanya untuk satu bagian saja atau satu golongan saja, tetapi milik semua orang dan menyelamatkan semua orang. Baik sebagai golongan Apolos, golongan Kefas, golongan Kristus, dan golongan apapun. Kristus Yesus yang satu itu adalah Kristus untuk menyelamatkan semua umat manusia. Karena itu, kalau dibangun kebersamaan di dalam pemahaman bahwa Kristus yang satu itu adalah Kristus yang menyelamatkan, maka semua orang akan memahami dia adalah bagian dari orang lain. Dia tidak berbeda dengan orang lain. Dengan demikian akan dapat seia sekata dan bersama-sama dalam membangun hubungan yang benar sesama orang-orang percaya. Amin, kita berdoa. Kami puji Engkau Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang melalui pengampunan dan pembebasan kami dari kuasa, dosa, dan kejahatan. Kuatkan kami Bapa untuk mengikutimu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.